أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته في يوم لقاء ربه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada satu masa tidak berguna apa yang membuat kita bangga hari ini, tapi yang dinilai Allah adalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik umat di antara kamu, kata Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita lihat seiring perkembangan zaman hari ini, orang sulit sekali mencari tauladan dalam hidup dan kehidupannya. Padahal ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ketika kita mengajarkan kepada generasi-generasi sesudah kita bahwa tuntunan pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan tuntunan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, yang ternyata kalau kita buka di dalam Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi, betapa banyak ayat-ayat yang mengkisahkan nabi-nabi terdahulu. Dan ternyata sifat-sifat mulia para nabi terdahulu itu berada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mulia. Dari segi nasabnya, nasab paling terjaga. Dari segi wajahnya, wajah yang paling tampan luar biasa. Dari segi akhlaknya, akhlaknya tiada tanding walaupun dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam kitab fikih Sirah An-Nabawiyah. Yang menulis kitab ini namanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Damaskus. Beliau mengatakan amma nasabu sallallahu alaihi wasallam, adapun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa Muhammadu ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatal Hamdi. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia dikenal dengan nama Syaibatal Hamdi. Ibnu Hashim ibnu Abdi Manab wasmuhu Al-Mughirah bin Hashim bin Abdul Manab, nama lainnya adalah Al-Mughirah. Ibnu Qusay wa yusamma Zaidan bin Qusay. Qusay ini biasa dipanggil Zaid. Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Fahadal qadru muttafaqu alaihi min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata nasab Nabi Muhammad Allah jaga. Hari ini kita tahu kita sedang beribadah, tapi kita tak tahu apa yang dilakukan oleh ayah kita di masa lalu. Kita tak tahu apa yang dilakukan oleh kakek kita di masa lalu. Kita tak tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mendahului kita. Tapi Nabi SAW Allah jaga dari mulai ayahnya, kakeknya ke kakeknya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nasab yang paling mulia. Nabi SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wa Quraisyan min Kinanata, Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wa Hasyiman min Quraisyin, Allah pilih Hasyim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hasyim, Allah memilihku dari keturunan Hasyim. Jadi dari segi nasab saja Allah pilih orang-orang terbaik yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ceritakan lagi fisiknya kepada generasi muda, maka mereka akan tahu betapa indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id. Kalau dari segi fisik Nabi itu tidak terlalu tinggi, wala bil qasiri, Nabi tidak terlalu pendek, wala bil abyadil hamhaqi, Nabi itu memiliki kulit yang putih tapi tidak putih sekali yang tidak ada kemerah-merahannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil adami, Nabi tidak kuning rupanya, abyadun musyarrabun, Nabi itu putihnya berseri dan bercahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil ja'dil qatati wala bis sabti, rambut Nabi itu tidak keriting tapi tidak pula lurus terurai ke bawah. Nabi itu indah. Kenapa? Karena rambutnya yang panjang sampai ke bahu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah rambutnya berantakan. Nabi itu manusia yang sangat sempurna dari segi fisiknya. Walam yakun bil mutahhami, Nabi tidak gemuk. Wala bil mukalthami, wajah Nabi tidak bulat. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi wajah Nabi agak bulat, ada bulatan di wajahnya. Ada ajal ainaini, mata Nabi yang hitam itu hitam sekali, yang putih itu putih bersih sekali. Ahdabal asfari, alis mata Nabi panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, hari-harinya lebih banyak senyumnya, sehingga orang ketika memandang wajahnya, orang akan melupakan masalah karena senyum indah keluar dari dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam syasnal kaffaini wal qadamaini, telapak tangannya tebal, telapak kakinya tebal. Akan tetapi kata sahabat, kami memegang sutra yang begitu lembut, tapi ketika kami sentuh tangan Nabi, maka lebih lembut daripada sutra yang kami pegang. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzal tafata iltafata ma'an, Nabi itu kalau menoleh, dia tidak menoleh kepalanya ke belakang, tapi akan ikut badannya menoleh ke belakang. Begitulah sopan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita akhlak Nabi luar biasa. Ajwadun nasi sadran, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling lapang hatinya. Bayangkan bagaimana ujian silih berganti datang kepadanya, tapi dia melalui dengan sempurna. Bagaimana ketika dia berdakwah di kota Mekah, tidak ada yang tertarik dari kalangan-kalangan penentangnya untuk memeluk agama Islam, tapi akhirnya orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Nabi pergi ke Taif, di Taif dilempari orang pakai batu, pecah pelipis matanya, darah mengalir dengan derasnya. Ketika ditawarkan kepadanya, apakah kau mau kalau bukit itu akan kulemparkan kepada mereka, kata malaikat. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun, berilah petunjuk kaumku ya Allah, karena mereka belum mengetahui. Nabi itu adalah ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Kalaulah kita lapang hati, kita enak hidup ini. Kenapa? Karena kita akan selalu bahagia dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, asdaqun nasi lahjatan, Nabi itu adalah manusia yang paling jujur ucapannya. Orang-orang yang berkata kami ini ikut Nabi, kami ini mengikuti Nabi, tapi dia tidak jujur dalam perkataannya, dia tidak benar dalam ucapannya, maka sungguh dia jauh dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikisahkan dalam sirah
Ketika Nabi SAW diperintahkan dakwah secara terang-terangan, Nabi naik ke Jabal Abi Kubaith dan Nabi berkata, wahai Quraisy, berkumpullah orang-orang Mekah di situ. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kalaulah sekiranya aku katakan di seberang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan, percaya ya Muhammad. Kenapa kalian percaya? Karena seumur hidup kami bersamamu belum pernah keluar satu kata bohong pun dari mulutmu. Begitulah Nabi SAW, asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur perkataannya. Wa aliyanuhum arikatan, Nabi itu manusia yang paling lembut perangainya. Maka orang-orang yang duduk di dekatnya tidak terasa waktu berlalu. Orang-orang yang ketika jauh darinya akan rindu kepadanya. Kenapa? Nabi itu adalah manusia yang paling lembut perangainya. Sekiranya lah kita mencontoh Nabi mulia, maka sungguh orang-orang akan nyaman di dekat kita karena perangai kita yang lembut, karena tingkah laku kita yang luar biasa mulianya. Kemudian wa akramuhum isyratan, Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia pergaulannya. Nabi melarang kita, kalau engkau sedang bersama orang yang sakit, jangan kau tunjukkan betapa nikmatnya sehat. Kalau engkau bersama orang yang rugi, jangan kau ceritakan nikmatnya untung. Kalau engkau bersama orang yang miskin, jangan kau ceritakan enaknya jadi orang kaya. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia pergaulannya. Siapa yang tidak mengatakan Nabi adalah manusia yang sempurna dan istimewa? Kalau Nabi SAW sempurna dari fisik dan akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sudah Allah utus kepada kamu rasul, bukan orang lain tapi dari golonganmu sendiri. Dia kamu kenal, dia kamu tahu, kesehariannya kamu lihat. Begitulah. Jadi ketika Rasul yang diutus ini, kamu tidak akan ragu tentang dia, karena selama ini belum pun dia diutus, kau sudah memberikan gelar Al-Amin kepadanya, karena terpercayanya dia menjadi seorang manusia yang berbeda dengan orang-orang di zamannya. Azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia itu sangat merasakan penderitaan yang kalian alami. Jadi Nabi SAW ketika ada orang menderita, dia lebih menderita melihat penderitaan itu. Dia ingin sekali kalian memeluk agama Islam ini. Dia ingin sekali kalian mendapatkan hidayah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang sangat berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya lah hari ini kita mampu menteladani Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan menjadi manusia yang mulia di tengah-tengah kehidupan ini. Kita akan seperti mutiara, walaupun di tengah lumpur dia akan tetaplah mutiara. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mempraktekkannya. Ketika jahiliyah merajalela, ketika orang menyembah batu, ketika akhlak tidak ada, ketika pada saat itu martabat tidak lagi menjadi satu yang pada saat itu dijunjung tinggi. Tapi hari ini kita lihat juga bagaimana pengaruh ajaran yang disampaikan Nabi mulia Muhammad SAW. Siapapun kita, guru-gurukah kita, Nabi SAW adalah guru terbaik sepanjang sejarah. Militerkah kita, tentarakah kita, Nabi panglima paling hebat. Kalau kita pengusaha, Nabi pengusaha di kala muda. Kalau kita mengatakan kami ini adalah orator yang luar biasa, suara Nabi Allah lebihkan daripada suara orang lain. Bahkan dikatakan di dalam kitab, Nabi ketika berbicara, antara orang yang di depan dengan orang yang di belakang sama kedengaran suaranya. Itulah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menteladani Nabi SAW mampu menyampaikan kabar ini tentang pribadi Nabi, keluarga Nabi, ucapan Nabi, akhlak Nabi, perangai Nabi kepada anak-anak kita dan generasi kita, agar mereka mampu mencontoh Nabi mulia sebagai teladan dalam hidup dan kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.